Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan etika bisnis dan profesi. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai definisi etika, kemudian macam-macam etika, dan prinsip dari etika bisnis. Kata etika itu berasal dari kata ethos, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adat, kebiasaan, karakter, dan sifat. Pengertian etika berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia tahun 1988 menjelaskan bahwa etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana berperilaku benar atau salah, baik atau buruk. Dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa belajar etika artinya belajar bagaimana berperilaku baik atau benar. Jika kita belajar tentang etika, ini besar kaitannya dengan nilai. Apakah nilai itu? Nilai adalah sesuatu benda atau keadaan yang eksistensinya itu adalah menjadi dasar bahwa perilaku itu benar atau salah. Jadi nilai itu menjadi dasar bahwa apa yang dicita-citakan seseorang itu di masyarakatnya. Etika adalah refleksi dari perbuatan yang kita lakukan. Etika ini sangat erat kaitannya dengan moral. Bisa dikatakan belajar etika adalah belajar self-control, artinya proses mengendalikan diri kita bagaimana berperilaku di dalam satu lingkungan atau masyarakat, hubungan kita dengan individu ataupun dengan komunitas atau dengan masyarakat itu berdasarkan self-control kita. Nilai-nilai moral dalam masyarakat. Nilai-nilai moral yang kita terapkan di dalam hubungan bermasyarakat adalah kesadaran diri kita terhadap bagaimana sikap berperilaku di dalam masyarakat. Nilai moral dalam masyarakat ini dibagi atas dua. Yang pertama nilai intrinsik, yang kedua adalah nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai moral yang ada di dalam diri kita pribadi. Dengan kata lain, itu dikendalikan kontrolnya oleh kita sendiri. Maksudnya adalah bagaimana kita menentukan sesuatu hal itu baik atau buruk itu tergantung penilaian dari diri kita sendiri. Sedangkan nilai ekstrinsik adalah nilai yang diberlakukan oleh masyarakat. Jadi penilaiannya itu berdasarkan dari penilaian masyarakat. Contohnya misalnya kalau kita melakukan suatu kesalahan ada sanksi hukuman itu diberikan oleh masyarakat kepada kita. Kita masuk ke fungsi etika. Fungsi etika menurut Barton tahun 1994 dibagi atas dua. Etika yang pertama adalah etika sebagai pedoman tingkah laku kita di dalam masyarakat. Kemudian kedua, etika itu merupakan satu kode etik. Hampir sama dengan yang pertama. Kode etik itu mengatur hubungan kita berperilaku dengan individu kita di dalam organisasi atau masyarakat. Jadi sebagai pedoman kita untuk berperilaku. Macam-macam etika itu terbagi atas dua. Yang pertama etika deskriptif, kemudian yang ketiga adalah etika normatif. Apa itu etika deskriptif? Etika deskriptif adalah etika yang berusaha untuk meneropong secara kritis dan logika bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Kemudian etika normatif ini etika yang terkait dengan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Jika dilihat dari ilmu pengetahuan, etika artinya adalah filsafat moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau menyelidiki perilaku moral. Etika juga memperhatikan dan mempertimbangkan perilaku manusia dalam mengambil keputusan moral dan juga mengarahkan atau menghubungkan pengguna akal budi individu dengan objektivitas hukum untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dari perilaku terhadap orang lain. Etika dari sudut pandang ilmu pengetahuan itu dibagi dua, etika umum dan etika khusus. Etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, bagaimana pula manusia bersikap secara etis, menjelaskan tentang teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang akan menjadi pegangan bagi manusia tersebut dalam melakukan sesuatu atau bertindak, serta menjadi tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum ini dapat pula dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika.
Etika umum itu terbagi atas dua. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif ini kaitannya dengan ilmu antropologi, kemudian sosiologi, kemudian psikologi. Kemudian untuk etika normatif itu kaitannya dengan bagaimana satu etika itu menjustifikasi sistem moral yang ada. Untuk etika khusus ini bisa dibagi atas etika individu dan etika sosial. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Contoh ini bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi, khususnya yang dilandasi dengan etika moral. Namun, penerapan etika ini dapat juga berwujud untuk si manusia itu bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan berinteraksi dengan sesama manusia. Etika khusus ini dibagi dua, etika individu dan etika sosial. Etika individu adalah etika yang diterapkan untuk mengatur atau kontrol terhadap diri sendiri. Sedangkan etika sosial itu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku individu terhadap masyarakat di sekitarnya. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah pada saat perbuatan baik atau jahat itu dilakukan. Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifatnya yang mendarah daging itu disebut sebagai akhlak. Kemudian bisa juga disebut sebagai budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti itu tumbuh di dalam jiwa. Sedangkan sesuatu itu yang direalisasikan dalam kehidupan itu disebut sebagai pekerti. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan background pendidikannya atau keahlian si individu tersebut. Profesi juga bisa dikatakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian orang tersebut yang diikuti oleh pengalaman praktik berdasarkan background pendidikannya. Profesi ini terbagi dua, profesi umum dan profesi luhur. Untuk profesi umum, menurut Frans Magin Suseno tahun 1991, profesi itu harus dibedakan menjadi dua jenis, yaitu profesi umum dan profesi luhur. Untuk profesi umum, karakteristiknya atau kriterianya itu yang pertama, harus bisa menjalankan profesinya secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dalam melakukan profesi ini harus ada rasa hormat terhadap hak-hak orang lain. Pengertian bertanggung jawab ini berarti bahwa si individu yang bersangkutan itu harus menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu juga dituntut agar dalam pekerjaan itu diusahakan jangan sampai merusak lingkungan. Kemudian untuk profesi luhur, ini lebih cenderung kepada ada dua prinsip yang harus dipegang. Yang pertama adalah mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, kemudian mengabdi kepada tuntutan luhur profesi. Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari si pelakunya. Apa saja moral tersebut? Ada tiga. Yang pertama, berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. Kemudian kedua, sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya. Dan yang ketiga, memiliki idealisme yang tinggi. Ada 9 ciri seseorang itu dikatakan profesional. Yang pertama, orang tersebut memiliki profesi dan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, memerlukan latihan khusus dengan suatu kurun waktu. Ketiga, hidup dari pekerjaan tersebut. Kemudian keempat, hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan, terutama sesuai dengan background pendidikan atau keahliannya. Yang kelima, memiliki pendidikan khusus atau sertifikat tertentu dan keterampilan, kemudian dasar pendidikan, pelatihan, serta pengalaman dalam kurun waktu untuk menunjang keahliannya. Yang keenam, memahami kaidah dan standar moral profesi serta etika profesi dalam bidang pekerjaannya. Ketujuh, berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat.
Artinya di sini bahwa setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi itu di bawah. Di atasnya adalah kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Kemudian berikutnya ada izin khusus dari instansi yang terkait. Terakhir adalah bahwa terorganisir dalam suatu induk organisasi sebagai pengawasnya. Kita ambil contoh misalnya jasa akuntan publik di Indonesia itu harus memperoleh izin dari Ikatan Akuntan Indonesia. Seorang profesional itu dituntut untuk memiliki 5 keahlian. Yang pertama pengetahuan, kemudian penerapan keahlian, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, etika bermasyarakat sesuai dengan profesinya. Menurut Brandeis, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa ciri-ciri pengetahuan, diabdikan untuk kepentingan orang lain, keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial, kemudian didukung oleh adanya organisasi profesi. Organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan atau kode etik yang merupakan pedoman untuk berperilaku, serta bertanggung jawab dalam memajukan dan menyebarkan profesi yang bersangkutan. Yang terakhir adalah ditentukan dengan adanya standar kualifikasi dari profesi tersebut. Prinsip-prinsip etika profesi itu terbagi atas 4. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil. Kedua, bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesi yang digelutinya. Yang ketiga, menuntut kaum profesional untuk bersikap seadil mungkin dan tidak memihak dalam menjalankan profesinya. Yang keempat, memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang etika secara umum, nah sekarang kita kaitkan etika dengan bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis itu adalah pertemuan antara 2 orang yang bertransaksi untuk memperoleh keuntungan. Nah, bisnis ini bisa dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan organisasi, kemudian individu dengan organisasi nirlaba atau yang organisasi yang ingin memperoleh keuntungan. Kemudian bisa juga antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Etika bisnis ini kaitannya dengan etika yang terjadi dalam organisasi bisnis tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini adalah bahwa etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berperilaku, baik atau buruk, benar atau salah. Jika kita belajar tentang etika dikaitkan dengan bisnis, artinya adalah bagaimana kita bisa berperilaku baik, kemudian bisa menentukan bahwa sesuatu buruk yang dikaitkan dengan sesuatu hal yang dilakukan dalam bisnis kita. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu kembali di pertemuan etika bisnis dan profesi. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.